bergaul dengan penjual minyak wangi, kecipratan bau wangi. Atau bergaul dengan pandai besi, akan terpercik api. Ya. Bahkan kalangan motivator, ada yang berkata, kehidupan Anda 10 tahun yang akan datang tergantung dengan siapa Anda bersahabat hari ini. Kenapa? Karena lingkungan persahabatan itu memang bisa mempengaruhi, meningkatkan self-efikasi kita. Kalau lingkungannya positif. Lingkungan positif Anda akan sangat mempercepat peningkatan self-efikasi Anda. Bagaimana dengan lingkungan pergaulan Anda saat ini? Sudah sangat positif kan? Mudah-mudahan ya. Kalau belum, segera cari lingkungan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Tahun 2023 adalah tahun penuh tantangan. Diperlukan keyakinan yang sangat kuat agar Anda mampu menjalaninya dengan selamat. Keyakinan yang sangat kuat untuk bisa menaklukkan berbagai tantangan yang datang kepada kita, sering disebut dengan self-efficacy. Penggagas teori ini atau penggagas teori self-efficacy ini adalah Albert Bandura yang dituangkan dalam bukunya Self-Efficacy, ya, yang diterbitkan pada tahun 1997. Orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi memiliki peluang kesuksesan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang self-efficacy-nya rendah. Dan kita bisa mengenali dari ciri-cirinya. Secara umum, beberapa ciri diantaranya adalah mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, bekerja sejalan dengan passion-nya, memiliki integritas dan karakter positif lainnya, tidak takut gagal, sehingga senang mencoba hal-hal yang baru. Mereka senang mencoba hal yang baru karena mereka punya keyakinan bisa berhasil mengerjakannya. Kalau kemudian gagal, apakah mereka sedih? Tentu sedih, sebagaimana manusia biasa, sebagaimana juga manusia lainnya. Namun ia memiliki kemampuan recovery yang cepat, tidak kelamaan baper, ya, tidak kelamaan kemudian menyesali kegagalan yang kemudian sudah terjadi. Sementara orang-orang yang punya self-efficacy yang rendah, itu masih menurut Bandura bisa dilihat dari orangnya lamban, ya, dan sibuk mencari kekurangan diri, dan terlalu overthinking, memikirkan hambatan-hambatan yang akan ditemui kalau melakukan sesuatu yang baru. Ia juga tidak yakin bisa menuntaskan masalah yang dihadapi, sering menghindari tugas baru, dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, serta komitmennya rendah. Pokoknya orangnya itu menyebalkan gitu ya. Itu orang-orang yang self-efficacy-nya rendah. Mungkin sebagian Anda ada yang mengatakan, wah Pak, itu tanda-tanda self-efficacy yang rendah kok masih ada pada diri saya ya? Bagaimana dong? Anda tidak perlu khawatir ya. Karena meningkatkan self-efficacy itu berproses. Dulu waktu kita kecil tidak kuat untuk mengangkat satu piring. Kini setelah kita dewasa, jangankan satu piring, kita bisa mengangkat lebih dari 10 piring dalam satu waktu. Ya, beban berat bisa kita atasi karena kita sekarang lebih besar dibandingkan tubuh kita waktu kita bayi. Nah, agar kita bisa mengangkat beban atau tantangan yang berat, yuk kita tingkatkan self-efficacy kita sehingga akan membantu mempercepat proses kita untuk menjadi semakin sukses. Ramuan yang saya berikan ini insya Allah mujarab untuk meningkatkan self-efficacy Anda. Mau tahu atau mau banget? Simak video ini sampai tuntas kalau mau tahu banget ya. Supaya setelah ini Anda punya Anda tahu cara untuk meningkatkan self-efficacy Anda. Yang pertama, perbanyak pengalaman atau jam terbang. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, maka semakin mempercepat kenaikan self-efficacy kita. Untuk pengalaman baik,
Meskipun itu kecil, berilah apresiasi untuk diri Anda sendiri. Ya, rayakan atau syukuri pencapaian-pencapaian itu. Ya, dan insya Allah itu akan meningkatkan self efikasi kita. Bagaimana Pak kalau pengalamannya buruk? Anda ambil hikmahnya, ya, ambil pelajarannya. Ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, yakinlah bahwa itu yang terbaik saat itu. Karena boleh jadi bila kita berhasil saat itu, akan banyak keburukan yang datang kepada kita. Namun tidak boleh berhenti kepada mengambil hikmah semata atau mengambil pelajaran. Anda perlu melakukan strategi dan cara baru untuk meningkatkan tingkat peluang keberhasilannya apabila hal yang sama harus kita kerjakan. Jadi tetap harus ada actionnya, tapi actionnya berbeda dengan sebelumnya, ya, sehingga kita akan bertambah lagi pengalamannya. Pentingnya memperbanyak jam terbang ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Berlin Academy of Music, yang menyatakan bahwa bila seseorang ingin berhasil atau ahli di level internasional, ia perlu punya jam terbang atau punya pengalaman lebih dari 10.000 jam. Tetapi bukan hanya 10.000 jam yang diulang-ulang, tetapi 10.000 jam yang direncanakan dan mendapat feedback atau feed forward dari para ahli. Kita tidak harus menjadi maestro level internasional, ya, yang memerlukan jam terbang sampai 10.000 jam. Ya. Kita cukup ya ahli level provinsi, ya level nasional, ya. Dengan cara apa? Kita konsisten memperbanyak pengalaman disertai adanya feed forward, atau feedback dari orang-orang di sekitar kita. Itu akan meningkatkan self efikasi kita dan tentunya semakin mempercepat kesuksesan kita atau meningkatkan kesuksesan kita. Nah, apakah Anda siap memperbanyak jam terbang? Ya, siap. Dan Anda siap mendapatkan feedback dari orang lain? Lakukan itu segera, karena itu akan meningkatkan self efikasi Anda. Yang kedua, melakukan studi banding. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari kehidupan orang-orang sukses yang sejalan dengan profesi yang kita tekuni, yang Anda tekuni. Anda bisa pelajari autobiografinya, Anda juga bisa bertemu langsung dengan orang tersebut, berdiskusi dan berguru dengan orang tersebut. Ya. Pelajari pola hidupnya, kemudian Anda bisa ATM, amati tiru modifikasi, atau ATP, amati tiru persis atau plek. Ya. Karena itu pola itu biasanya berulang dan bisa juga diduplikasi oleh orang lain. Ya. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak yang semula self efikasinya itu rendah, setelah dipertemukan dengan tokoh yang sudah berhasil di bidangnya, maka anak ini self efikasinya meningkat sangat pesat. Ya. Saya pernah membantu Forum Indonesia Muda, ya, ikut terlibat aktif dalam program belajar bersama mentor. Ya. Saya menggagas program mentoring leader dan juga tahfiz leadership. Ya. Di program-program ini ada rangkaian kegiatan yang mempertemukan anak-anak muda dengan para tokoh yang sudah berhasil. Dan hasilnya, keyakinan mereka, semangat mereka, kepercayaan diri mereka itu meningkat sangat pesat. Setelah bertemu dengan para tokoh, setelah belajar dengan para tokoh, setelah diskusi dengan para tokoh, setelah selfie dengan para tokoh. Anda juga bisa melakukan studi banding kepada institusi positif yang sejalan dengan profesi yang Anda tekuni. Dulu, saat saya masih bekerja di Dompet Duafa Republika, saya sangat tidak yakin dengan kemampuan saya untuk membuat program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun setelah saya belajar ke Malaysia, belajar ke Filipina, ya, saya punya keyakinan, ya, bahwa saya punya kemampuan, ya, bisa kemudian membuat program-program yang mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dan keyakinan saya itu tumbuh pesat. Bahkan hingga sekarang program-program yang dulu saya rancang masih berjalan hingga hari ini. Padahal program tersebut sudah lebih dari 20 tahun saya lahirkan, saya canangkan ketika itu. Yang ketiga,
bergabunglah dengan komunitas positif. Di mana di dalam komunitas tersebut terbiasa untuk memberikan apresiasi, saling support antar anggotanya. Suara-suara positif mereka perlu Anda dan saya juga dengarkan. Kenapa? Karena itu akan memunculkan banyak energi di dalam diri kita. Benarkah suara-suara positif dari orang-orang lain itu berpengaruh? Sejauh mana pengaruhnya? Gimana kira-kira untuk menjelaskan ini? Coba Anda bandingkan ketika Anda nonton di media elektronik pertandingan olahraga yang sangat Anda gemari. Contohnya saya sepak bola. Volume suaranya Anda nolkan. Dan kemudian di saat yang lain Anda juga nonton dengan volume suara yang Anda atur nyaman di telinga Anda. Mana yang lebih bersemangat? Mana yang lebih mempengaruhi emosi Anda? Saya yakin sebagian besar Anda menjawab dari pertanyaan tadi, nonton yang disertai dengan suaralah yang lebih memunculkan energi dan semangat. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Suara-suara positif yang kita dengar akan sangat mempengaruhi semangat dan kepercayaan diri kita. Positive vibes itu membuat kita semakin positif. Maka pastikan Anda berada di lingkungan yang positif. Ya, karena memang ini sejalan dengan pepatah-pepatah lama yang sering kita dengar. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kecipratan bau wangi. Atau bergaul dengan pandai besi akan terpercik api. Ya. Bahkan kalangan motivator ada yang berkata, kehidupan Anda 10 tahun yang akan datang tergantung dengan siapa Anda bersahabat hari ini. Kenapa? Karena lingkungan persahabatan itu memang bisa mempengaruhi, meningkatkan self-efikasi kita. Kalau lingkungannya positif. Lingkungan positif Anda akan sangat mempercepat peningkatan self-efikasi Anda. Bagaimana dengan lingkungan pergaulan Anda saat ini? Sudah sangat positif kan? Mudah-mudahan ya. Kalau belum, segera cari lingkungan yang positif. Yang keempat, melatih diri untuk berpikiran dan berperasaan yang positif. Setiap hari ini hal-hal negatif masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Biasakan untuk melakukan self-talk positif agar pikiran dan perasaan kita dipenuhi keyakinan, optimisme, dan hal-hal positif lainnya. Untuk melatih hal ini, silahkan Anda ikuti kajian live saya di YouTube saya setiap hari Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pikiran Anda, perasaan Anda, hati Anda akan terbiasa hal-hal yang positif dan itu meningkatkan self-efikasi Anda. Praktekkan keempat hal tersebut di atas dan saya yakin atas izin Sang Pemilik kehidupan, self-efikasi Anda akan meningkat dengan cepat. Dan supaya Anda juga meningkatkan self-efikasi orang-orang sekitar Anda, jangan lupa juga share video ini kepada mereka. Karena itu akan menjadi suara-suara positif bertambah di dalam kehidupan mereka. Namun demikian saya mengingatkan, self-efikasi yang berlebihan bisa membuat Anda merasa terlalu percaya diri atau bahkan menjadi arogan dan sombong. Sehingga membuat Anda malas untuk terus belajar dan enggan untuk mengembangkan diri. Oleh sebab itu, self-efikasi yang tinggi tetap harus disertai dengan rendah hati, humbleness. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus meningkatkan self-efikasi Anda. Disertai dengan kerendahan hati. Sukses mulia untuk kita semua.